Assalamualaikum, saya Neneng Teti Rosmawati, calon guru penggerak Angkatan 9 akan memaparkan aksi nyata modul 2.1 yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Anak-anak kita adalah anak-anak yang memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Bagaimana caranya supaya pembelajaran berlangsung dengan maksimal sesuai dengan karakteristik mereka? Marilah saksikan video berikut ini. Siap berdiri. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kembali anak-anak. Baik, apa kabar kalian hari ini sekarang? Baik. Semangat untuk belajar ya. Kita belajar IPA ya. Kita belajar seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Silakan Seni pimpin doanya. Siap sebelum belajar, angka baiknya mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa. Nah, sekarang Ibu akan mengecek dulu nih kehadiran ya. Siapa yang masuk sekolah hari ini? Azira. Kenapa Azira? Oh, tidak ada keterangan. Tapi kemarin sekolah ya dia ya. Siapa lagi? Anggi. Oh, Anggi. Yang ini kenapa Anggi? Sakit. Ya, mudah-mudahan Anggi besok bisa sekolah lagi ya. Sudah sehat dan Azira juga sekolah lagi. Baiklah. Hari ini ya, kalian akan mempelajari materi baru, masih tentang sistem reproduksi pada manusia. Jadi masih kelanjutannya. Coba Ibu ingin tahu, kalian tahu nggak penyakit-penyakit apa saja yang biasanya menyerang sistem reproduksi manusia? Ya, oke. AIDS. Oh, AIDS. Apalagi, Gloria? Sifilis. Wow, pintar-pintar nih kelas ini. Herpes. Apa? Kemutihan. Oh, ternyata banyak ya penyakit-penyakit yang biasanya menyerang sistem reproduksi manusia. Ada yang mengalaminya? Tidak. Ih, jangan ya, jangan sampai. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kalian akan mengidentifikasi nanti RKS-nya diberikan jenis-jenis penyakit yang biasanya menyerang sistem reproduksi manusia dan kalian nanti bisa menjelaskan ya lewat presentasi penyakit-penyakit apa saja dan bagaimana upaya pencegahannya. Dan setelah itu nanti setiap kelompok itu ada produknya sendiri sesuai dengan gaya belajar yang sudah Ibu berikan ya lewat tes gaya belajar. Nanti ada produknya masing-masing ya dalam presentasi dan kalian bisa menjelaskan kembali penyakit-penyakit yang menyerang sistem reproduksi. Baiklah, kesepakatan kelas kita hari ini ketika kalian nanti berdiskusi kelompok dan sedang presentasi, kalian nanti saling menghormati ya satu sama lainnya dan berpartisipasi secara penuh ketika kalian nanti berdiskusi ya. Jadi yang aktif, kreatif karena nanti akan dinilai dan bertanggung jawab, berkontribusi dan juga tertib saat belajar. Ya boleh gaduh tapi gaduhnya itu ketika belajar, bukan ngobrol atau ngobrolnya yang macam-macam. Penilaian yang akan diberikan selain tadi penilaian produk yang sudah kalian buat dari setiap kelompok, juga ketika penilaian kalian sedang berdiskusi. Paham?
ini. Yang kinestetik? Ya, auditory? Oke, baik ya. Nah, sekarang waktunya kalian untuk berdiskusi. Untuk kelompok gaya belajar visual, ini Ibu berikan buku paketnya sebagai bahan ajar kalian yang mencari nanti sebagai referensi menjawab beberapa pertanyaan YLKS. Dan ini untuk kinestetik. Nah, itu sudah Ibu tempelkan gambar-gambarnya dan ini puzzle-nya ya. Nanti kalian susun puzzle-nya di sini. Baiklah, yang auditory silakan dibuka video yang sudah Ibu kirimkan ke WA group ya. Sudah ada videonya? Sudah. Baiklah. Ini LKS-nya Ibu bagikan terlebih dahulu. Ya, silakan kalian diskusikan di kelompoknya masing-masing untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKS. Silakan.
upaya pencegahan dari penyakit gonorrea adalah dengan tidak berganti-ganti pasangan saat melakukan hubungan seksual dan tidak melakukan hubungan seksual dengan orang yang tidak diketahui riwayat seksualnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gaya Belajar Tadi akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Yang kelima, penyakit yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Yang nama penyakitnya adalah keputihan. Gejalanya adalah satu, virus jamur pada pengguna. Yang kedua, virus jamur pada kulit dan kuku. Yang ketiga, virus Candida albicans. Baiklah, alhamdulillah semua kelompok baik auditori, visual dan kinestetik serta tadi sudah melaksanakan presentasinya masing-masing. Kesimpulannya ternyata supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit yang menular ya, yang menyerang sistem reproduksi manusia, ya kita harus menjaga kebersihan. Terus kita juga harus bersikap hidup positif. Tidak apa? Pergaulan seks bebas. Say no to drugs and free sex. Say no to drugs and free sex. Nah itu yang harus kita selalu jaga. Nah perasaan kelompok ini seru ya. Oke. Coba apa manfaat dari pembelajaran hari ini? Ya, menjaga organ reproduksi lebih baik lagi ya. Terus apa lagi? Ya, baiklah. Ibu ingin mengetahui sampai sejauh mana tingkat pemahaman kalian. Kalian silakan mengisi kuis ya. So. Ayo, silakan langsung diisi. Ibu kasih waktu 5 menit. Dikasih nama. Oh ini masih ada. Ini banyak ini bu. Nih, semuanya dapat. Nih, kalau kuis tuh. Siapa yang belum dapat? Iya, isi. Dikasih nama. Baiklah, sebelum ibu menutup pembelajaran hari ini, silakan Semi untuk menutup pembelajaran dengan berdoa. Ya, silakan Semi. Ya, sebelum pulang, alangkah baiknya mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Baiklah, terima kasih atas pembelajaran untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Gloria Sonia Mejola Payung dari kelas 9A. Saya senang belajar dengan mengetahui gaya belajar saya sebagai visual. Saya juga mengetahui jenis penyakit dalam sistem reproduksi. Semuanya, perkenalkan nama saya Putri Sophia Ramadhani dari kelas 9H. Seru sekali ya belajar hari ini, karena dengan mengetahui gaya belajar kita sendiri, saya jadi lebih paham dengan materi yang disampaikan hari ini. Dan saya akan lebih menjaga dan merawat sistem reproduksi saya sendiri. Terima kasih Ibu telah mendidik dan mengajarkan saya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan penyakit gonorrea. Penyebab penyakit gonorrea ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Pada gejalanya berupa nyeri buang air kecil dan cairan abnormal pada penis atau vagina. Pria mengalami nyeri di testis, sedangkan wanita mengalami nyeri di perut bagian bawah. Pada beberapa kasus, gonorrea tidak memiliki gejala. Penyakit gonorrea ini mengalami penularan yang tak berbeda dengan IMS lainnya, yaitu melalui kontak seksual yang tidak aman, baik hubungan seksual melalui mulut,
kelamin maupun anus. Selain menginfeksi kelamin, bakteri ini juga dapat menginfeksi anus, mata, dan tenggorokan. Karena adanya penularan, kita harus bisa mencegah dari terjadinya penyakit gonorea ini, yaitu gunakan kondom saat berhubungan seks, termasuk seks vaginal, anal, hingga oral. Batasi jumlah pasangan seks, lakukan pemeriksaan infeksi menular secara rutin. Yang kedua, kita masuk ke pembahasan sifilis. Sifilis ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Nah, gejalanya pada wanita berupa luka yang tidak menyebabkan nyeri, demam dan pembekakan kelenjar getah bening, ruam kulit, luka di mulut, mispi atau anus, kerontokan rambut yang berlebihan, berat badan turun, berkurangnya respon sensorik, penglihatan kabur. Dan pada pria, seperti flu ringan, seperti demam, kelelahan, sakit tenggorokan, pembekakan kelenjar, sakit kepala, dan nyeri otot. Jika tidak bisa diobati dengan benar, gejala ini bisa datang dan pergi selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Pada penyakit sifilis ini terdapat sifilis yang menular. Bakteri tersebut menginfeksi tubuh manusia melalui luka di alat kelamin, anus, bibir, maupun mulut. Penularan sifilis sendiri dipicu oleh aktivitas seksual yang dilakukan oleh penderitanya, seperti penetrasi, seks oral, atau seks. Nah, pencegahannya yaitu tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah, setia terhadap pasangan, penggunaan kondom, tidak mengkonsumsi narkotika, psikotropika dan zat adiktif, screening sifilis dan infeksi menular seksual lain, deteksi dini pasangan dan terapi. Pembahasan ketiga yaitu penyakit herpes. Penyakit herpes sendiri disebabkan oleh virus herpes simplex genital. Nah, pada gejalanya yaitu nyeri, gatal, dan luka kecil muncul lebih dulu, kemudian membentuk bisul dan koreng. Setelah infeksi awal, herpes genital menjadi tidak aktif di dalam tubuh. Gejala dapat kambuh selama bertahun-tahun. Terjadinya penularan pada herpes genital ini dapat berpindah melalui hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi. Meski seseorang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala, mereka tetap dapat menularkan virus herpes ini. Nah, pencegahannya yaitu menggunakan kondom, bersikap terbuka, tidak berganti-ganti pasangan saat melakukan hubungan intim, hindari hubungan intim dengan seseorang yang memiliki luka pada kelamin. Pembahasan yang kelima yaitu penyakit keputihan. Penyebab penyakit keputihan ini disebabkan oleh jamur Candida albicans yang mempunyai gejala yaitu tidak berbau atau tidak mengeluarkan bau menyengat, meninggalkan bercak kekuningan di celana dalam, memiliki tekstur cairan yang dapat berubah tergantung siklus menstruasi. Dan bakteri ini menular melalui seks oral dan wanita yang memiliki banyak pasangan seksual. Infeksi trichomoniasis terjadi akibat protozoa yang termasuk organisme bersel tunggal. Infeksi trichomoniasis terjadi melalui hubungan seksual dan berbagai barang yang terkontaminasi protozoa. Pencegahannya yaitu menjaga kebersihan organ wanita, hindari menggunakan produk pembersih area kewanitaan, menggunakan kompres dingin, menggunakan kondom saat berhubungan intim, ganti celana dalam secara rutin, hindari mengenakan celana atau rok yang ketat, memanfaatkan bahan-bahan alami, berkonsultasi dengan dokter. Nah, kita lanjut ke pembahasan keempat yaitu penyakit AIDS. Penyakit AIDS sendiri disebabkan oleh virus HIV. Gejalanya seperti flu seperti demam, sakit tenggorokan, dan kelelahan dapat terjadi. Kemudian penyakit ini biasanya tanpa gejala sampai berkembang menjadi AIDS. Gejala AIDS termasuk penurunan berat badan, demam atau berkeringat saat malam, kelelahan, dan infeksi berulang. Penularannya hanya bisa terjadi karena adanya kontak dengan cairan tubuh penderita. Kontak cairan tersebut adalah darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, serta ASI. HIV tidak dapat ditularkan melalui udara, air, keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk, ataupun sentuhan fisik. Pencegahannya yaitu melakukan hubungan seksual yang aman, menghindari penggunaan alat pribadi bersama orang lain, menghindari penggunaan jarum suntik bersama, melakukan sunat untuk pria, menghindari penggunaan obat-obatan terlarang, penggunaan antiretroviral, rutin melakukan screening HIV terbuka dengan pasangan.